Cerita rakyat Minangkabau berjudul Hikayat Cindua Mato. Pada zaman dahulu kala terdapat dua sahabat sejati bernama Cindua Mato dan Dang Tuanku. Dang Tuanku merupakan putra pewaris kerajaan Pagaruyung, sementara Cindua Mato adalah kesatria yang menjadi hulu balak. Setelah beranjak dewasa, keduanya tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan suka bermain di gelanggang. Sebelumnya, Dang Tuanku sudah bertunangan dengan putri bungsu yang merupakan anak dari Rojo Mudo. Pada suatu hari terdengar kabar bahwa bendahara yang berasal dari negeri Sungai Tarap sedang membuka gelanggang untuk mencari menantu bagi anaknya. Bundo Kanduang pun mengajak Dang Tuanku dan Cindua Mato pergi bersama. Di negeri Sungai Tarap, bendahara sedang mengadakan gelanggang. Ia sedang mencari calon suami untuk putrinya. Kesempatan bagus untuk mengenalkan Cindua Mato. Kita harus pergi ke sana. Di acara gelanggang tersebut dikunjungi oleh banyak pangeran dan sultan dari penjuru negeri termasuk Dang Tuanku dan Cindua Mato yang merupakan orang terpandang. Bendahara membuka gelanggang tersebut untuk mencarikan calon bagi putrinya yang bernama Putri Lenggogeni. Bunda Kanduang dan Dang Tuanku dan para pengiringnya telah sampai di Sungai Terap. Mereka disambut ramah oleh bendahara. Wahai Ratu, apakah kabar bersedia menerima Cindua Mato, sahabatku, untuk menjadi menantumu? Setelah berbincang, akhirnya bendahara pun setuju Cindua Mato menjadi calon menantunya. Lamaran tersebut diterima. Sementara itu, Cindua Mato izin untuk melihat keadaan sekitar dan ia mendengar pengunjingan di pasar bahwa putri bungsu yang merupakan tunang Dang Tuanku akan menikah dengan Imbang Jayo, raja dari Sungai Niang. Mendengar hal itu, Cindua Mato segera mendesak Dang Tuanku untuk pulang ke Pagaruyung. Setelah sampai di Pagaruyung, Cindua Mato menceritakan kepada Dang Tuanku dan Bundo Kanduang atas apa yang ia dengar di pasar. Keterlaluan. Kita harus segera mencari jalan keluar dari masalah ini. Aku tidak terima anakku direndahkan seperti itu. Akhirnya digelarlah rapat untuk menyelesaikan selisih paham tersebut. Seluruh abdi Pagaruyung sepakat bahwa akan memberangkatkan Cindua Mato sebagai utusan Bundo Kanduang dan Dang Tuanku untuk pergi ke Silik Kalawi dan memberikan si Bunuang kerbau sakti untuk putri bungsu. Kami sepakat untuk mengutus Cindua Mato untuk pergi ke Silik Kalawi dan memberikan putri bungsu kerbau sakti. Bagaimana? Setuju. Dengan menggunakan kuda sakti bernama Si Gumarang, Cindua Mato memulai perjalanannya menuju rumah Rojo Mudo untuk bertemu putri bungsu. Sesampainya di sana, Cindua Mato disambut baik. Rojo Mudo berpikir bahwa kedatangan Cindua Mato sebagai pertanda bahwa Bundo Kanduang telah merestui putri bungsu dan Imbang Jayo. Cindua Mato mencari cara agar dapat mengobrol langsung dengan putri bungsu. Ia pun pura-pura kesurupan dan hanya bisa ditolong oleh putri bungsu dan akhirnya berhasil tanpa membuat raja curiga. Aku telah diutus Dang Tuanku. Bukankah akan dari istri untuk berbahaya? Itu hanya akal-akalan Imbang Jayo. Akhirnya Cindua Mato menculik putri bungsu dan membawanya ke Padang Ganting, tempat Tuan Kandi. Perbuatan Cindua Mato telah melanggar hukum. Bundo Kanduang pun diberitahu perbuatan Cindua Mato itu. Pertemuan raja dan menteri pun dilakukan untuk membahas pelanggaran yang dilakukan Cindua Mato. Antara lain ada Raja Nandu Wosela, Raja Adat, Raja Ibadat, dan Bundo Kanduang yang akhirnya keempat menteri tersebut menyerahkan keputusan kepada Dang Tuanku. Baiklah, pernikahan ini akan dilangsungkan secara bersama-sama. Sementara itu, Imbang Jayo merasa dipermalukan oleh Cindua Mato dan Dang Tuanku. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka harus mendapatkan imbalannya. Berhenti. Tidak dengan cara seperti itu membalaskan dendamnya.
Bunda Kanduang menyuruh Cinduamato mengungsi karena tidak ada alasan lagi untuk memerangi Pagaruyung Imbang Jayo. Pergilah ke Indrapura, Cinduamato. Imbang Joyo pun geram. Ia protes untuk mengadakan keempat menteri. Imbang Joyo pun dikenakan hukuman mati. Dengan itu Cinduamato merayakan kemenangannya. Cinduamato pun kembali ke Pagaruyung dengan pasutrinya yaitu Putri Lenggogeni. Mereka dikaruniai anak bernama Sultan Lenggang Alam.